Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua. Pagi hari ini patut kita mengucap syukur sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita masih ada sampai saat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Saya mau bertanya seberapa banyak di antara kita merasakan kebaikan Tuhan. Boleh angkat tanganmu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, mari pagi hari ini kami mengundang, kami mengajak bagi kita semua, kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada saat ini Tuhan, semua hanya karena kasih anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami. Kami mau naikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan kami mau tinggikan nama Tuhan pagi hari ini. Dan kami mau membawa penyembahan kami untuk Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami tanggalkan setiap beban berat kami di bawah kaki-Mu. Pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya ketika kami datang dengan sungguh-sungguh, kami datang dengan kerendahan hati, Engkau melakukan sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Pimpin ibadah ini sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap berada hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Yang Kau telah buktikan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari nyatakan kebaikan Tuhan. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Yesus, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah,
ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari naikkan syukurmu, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur pagi hari ini buat setiap apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami mau menyembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari naikkan syukur buat Tuhan pagi hari ini. Mari kita bermazmur untuk Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami ya Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan Tuhan? Selain kami ucap syukur dan memberikan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Mari kita syukur untuk Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur. Yes, bersyukur pada Tuhan pagi hari ini. Kami sembah
sembah, selama hidupku ku sembah. Sekali lagi nyatakan bersyukur. Sungguh bersyukur Tuhan. Sungguh bersyukur buat pagi ini. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah pada Tuhan. Dahsyat Kau Tuhan, dahsyat Kau Yesus, Kami sembah Engkau. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Sorakan Hosana. Pujilah Engkau Tuhan, pujilah nama Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sekali lagi sorakan Hosana. Hosana bagimu ya Tuhan. Hosana bagi di atas segala raja. Dahsyat Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Sorakan haleluya. Dahsyatlah Kau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Siap memuji nama Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari bertepuk tangan dengan sukacita. Masuk gerbangnya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama, amun namanya, puji Dia. Musik kebaikan, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Yes, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari lebih lagi bersuka cita. Katakan, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Yes. Nyanyi besarkan agung nama, puji Dia. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi bersuka dengan senang hati. Angkat tanganmu. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nyatakan sekali, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Cepat bertukaran saja, katakan sebab Tuhan baik. Amin. Mana Bapak Ibu Saudara suaranya? Amin. Nyatakan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Lebih keras lagi dari ini Bapak Ibu. Bersama-sama, sama-sama kita lambaikan tangan, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes, Kau baik Tuhan, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi nyatakan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh kembali, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Apapun kondisi kita pagi hari ini, kita mau tetap katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu. Tuhan yang tak pernah tinggalkan kita. Tuhan yang selalu menolong hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan menerima benih firman Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur punya Tuhan Allah seperti Engkau yang tak pernah tinggalkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku
ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau bersyukur. Mari Bapak Ibu saudara sekalian kita bangkit berdiri. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami tak jemu-jemunya Tuhan berkata, kami selalu bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau andalan hidup kami. Hanya Engkaulah sumber hidup kami. Hanya Engkaulah Tuhan pusat hidup kami. Karena itu kami tahu Tuhan tanpa Engkau hidup kami sia-sia. Kami ada pagi hari ini Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu lebih dari hidup kami. Kasih-Mu lebih dari kebutuhan kami. Kasih-Mu yang memegang masa depan kami dan seluruh keluarga kami Tuhan. Karena itu Tuhan kami selalu bersyukur. Hanya ucapan syukur yang wajib kami lakukan pada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah segala-gala buat hidup kami. Lebih lagi Tuhan pagi hari ini kami ada Tuhan dengan apa yang ada. Kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau dan bisa datang ke rumah-Mu Tuhan. Ini karena kemurahan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatin hamba-Mu, urapi oleh kuat kuasa-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kuduskan lidah bibir hamba-Mu. Apa yang kami katakan adalah kebenaran-kebenaran firman-Mu. Firman-Mu memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu dan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ini Tuhan kesempatan yang baik dan Tuhan telah percayakan kita semua bisa berkumpul dan bisa memuji Tuhan. Menyambung soal firman Tuhan yang bulan lalu dengan temanya tawar hati. Sekarang ini memang di dunia ini banyak sekali orang yang tawar hati. Khususnya masalah corona. Karena masalah corona banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sakit, banyak orang yang bangkrut, banyak orang di PHK, banyak masalah di rumah tangga. Suami diem di rumah terus nggak kerja, akhirnya di rumah tangga banyak cekcok. Semua akhirnya membuat kesesakan atau tawar hati. Bulan lalu saya katakan kalau kita tawar hati secara jasmani, ada 3P, saya ulangin lagi, 3P di dalam diri kita secara jasmani.
P pertama adalah patah semangat. Tidak ada lagi semangat di dalam kehidupan kita. Semua patah semangat. Apapun yang kita akan kerjakan tidak ada gairah karena patah semangat. P pertama adalah patah semangat. P kedua adalah putus asa. Sudah tidak punya kepercayaan diri atas diri sendiri lagi. Putus asa. Apa yang mau dikerjakan udah pasti yakin dia tidak akan berhasil karena putus asa. Yang ketiga, pesimis. P yang pertama adalah patah semangat, yang kedua putus asa, yang ketiga pesimis. Kalau orang hidup udah pesimis, nggak ada kemajuan dalam hidupnya. Pasti yang dibayangin dalam pikirannya adalah kegagalan. Karena itu orang yang tawar hati 3 hal. Pertama, patah semangat, putus asa, dan pesimis secara jasmani. Bagaimana secara rohani? Ada 3 B di dalam cara terjadi orang tawar hati di dalam hidupnya. Di dalam secara rohani. Secara tadi jasmani, sekarang rohani. Yang rohani adalah 3 B. B pertama, tidak bergairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak bergairah untuk berdoa. Tidak bergairah dengar firman Tuhan. Tidak bergairah. B pertama, bergairah, tidak bergairah. B kedua ada tidak berminat untuk melayani Tuhan karena dirinya sudah tawar hati. Kalau orang sudah tawar hati tidak akan berminat. Kalau sudah tawar hati sama Tuhan, secara rohaninya dia tidak akan berminat melayani Tuhan, datang ke gereja, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Sudah tidak berminat karena tawar hati dengan Tuhan secara rohani. Yang ketiga, B yang ketiga adalah tidak beriman. Tidak lagi beriman kepada Tuhan. Imannya menjadi sangat lemah. Akhirnya 4L. Apa 4L? Letih, lesu, lemah, letoy. Itu terjadi. Apakah di gereja Batu Karang anggotanya ada 4L? Letih, lesu, lemah, letoy. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Yang ada sana sini. Jadi kembali lagi gimana sekarang untuk mengatasi tawar hati secara firman Tuhan. Sekarang bagaimana mengatasi tawar hati sesuai dengan firman Tuhan? Ada 4M, ada 3M. Pertama, kita harus menerima kenyataan dari hidup ini. Kita harus menerima dari kenyataan hidup ini. Hidup kita yang kita jalani adalah hidup yang real atau nyata. Karena hidup kita real dan nyata baik, maka ada masa di mana kita mengalami keadaan yang baik, tetapi juga ada saat di mana kita mengalami keadaan yang buruk. Jadi masalah di hidup kita adalah nyata. Tetapi pertolongan Tuhan, kasih Tuhan sangat nyata, lebih nyata di kehidupan kita ini. Amin. Masalah boleh terjadi, tapi kasih Tuhan, pertolongan Tuhan sangat nyata dalam hidup kita sehari-hari. Kalau tidak, saudara, nggak ada ini hari apa yang ada. Jadi hidup kita ini real, bisa sedih, bisa senang, bisa ketawa, bisa menangis, mengguguk-guguk, itu nyata, real. Artinya bahwa dalam realita kehidupan kita sesungguhnya ada beragam musim. Kita tidak bisa menghindari ada banyak orang yang tidak siap. Betulnya musim kita berganti-ganti. Orang hidup itu real. Tetapi kita tidak siap untuk menerima kenyataan yang terjadi dalam hidup kita. Sebabnya banyak orang yang menghindari hal yang tidak sesuai dengan harapannya. Bahkan berusaha untuk meniadakan. Yang tidak baik dia tidak mau meniadakan. Maunya enak. Tetapi ternyata hidup di dunia ini nggak ada selalu hidup di comfort zone, selalu enak semua. Ada masanya sedih, senang, susah, ketawa, menangis, itu silih berganti. Manusia itu real. Kita bukan cerita di dalam bintang cerita film. Orang yang rumah di pojok di gang, wah jadi bintang film. Dia jadi naik Mercedes, wah turun naik, kelihatannya jadi orang kaya. Pas sudah bubar film, dia masuk lagi ke rumahnya yang masuk gang. Ya itu bisa diangkat kalau main film, tapi kalau hidup di dunia ini
Bisa turun, bisa naik, bisa menangis, dan bisa ketawa. Itu real. Siapapun kita. Memang ada umumnya kita supaya berada pada musim yang baik. Musim yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ternyata kenyataan berbeda dari harapan yang ada. Kadang inilah membuat diri kita akhirnya mendatangkan kekecewaan dan kepahitan serta menjadi tawar hati pada diri kita, bahkan timbul sikap mempersalahkan Tuhan. Banyak sekali orang masalah di dalam hidupnya mempersalahkan Tuhan. Akhir tawar hati sama Tuhan. Salah hati dengan pendeta. Dan banyak sekali terjadi tawar hati. Sebagai membawa damai, kita harus mengerti, memahami bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita berjalan mulus. Tuhan tidak janji hidup di dunia ini. Tuhan nggak janji hidup ini di dunia ini kekal. Nggak ada yang kekal. Dan langit ini selalu biru. Yang kekal nanti di sorga. Jadi kita siap-siap hidup ini ada masalah. Ya pernah saya katakan, sejelek apa yang minimum kalau kita punya orang tua, suatu hari pasti dipanggil Tuhan. Siap-siap kita harus menangis. Kalau nggak mama papa, nggak mama kita dipanggil Tuhan. Ya siap kita menangis, itu real, nyata. Nggak mungkin papa mama kita tuh hidupnya 200 tahun, 500 tahun. Pada suatu hari dia akan dipanggil Tuhan. Kita siap untuk menangis karena kita lihat orang tua kita dipanggil Tuhan. Kita sedih, menangis, wajar. Itu akan terjadi, siapapun kita akan terjadi. Dan hidup kita bebas dari masalah. Tuhan tidak bilang hidup kita bebas dari masalah yang Alkitab tegaskan bahwa Tuhan berjanji untuk senantiasa menyertai kita pada masa-masa sukar di hidup kita. Tuhan berjanji untuk memberikan pertolongan yang kita butuhkan selalu. Tuhan berjanji. Kalau Tuhan tidak berjanji jalan kita selalu mulus, langit ini selalu biru, itu Tuhan tidak janji. Tapi Tuhan berjanji pada masa sukar Tuhan akan menyertai kita. Pada masa sukar Tuhan akan memberi pertolongan hidup kita. Itu Tuhan janji Tuhan. Kalau kita bergantung pada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggalkan. Saya mengalami hidup. Saya intim sama Tuhan, saya mengalami Tuhan. Maka jadi orang Kristen hanya jangan tahu Tuhan. Tahu Tuhan itu nggak ada artinya. Yang lebih tahu tuh mengalami Tuhan, intim dengan Tuhan, baru ada faedahnya. Orang dunia pun banyak yang tahu Tuhan, tapi dia nggak jalankan intim dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Hidup saya pernah mengalami Tuhan dan intim dengan Tuhan. Saya tahu apa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Makanya saya nggak lari dari iman Kristen saya. Kalau saya tidak mengenal Tuhan nggak intim dengan Tuhan, saya udah lari jadi orang Kristen. Persoalan saya banyak, percobaan saya banyak, saya tawar hati, kesesakan. Tetapi saya intim dengan Tuhan, saya tahu kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidup saya. Yeremia 17, mari firman Tuhan mengatakan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, tolong dikeluarkan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Maka kita harus intim dengan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah inilah kita, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Jangan sekali-kali mengharapkan pada manusia. Jangan mengharap kepada kekuatan diri sendiri, kepintaran kita, kemampuan kita. Kehidupan kita yang sukses tidak bisa diandalkan. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Ayat 8-nya, ia akan seperti pohon yang ditanam tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak pernah seperti tanam tepi air, merambat akar-akar ke batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya kesusahan, masalah, problem besar. Yang kedua, dan daunnya tetap hijau. Tetap hijau daunnya artinya tetap beriman, tetap bersekutu dengan Tuhan. Yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti-henti menghasilkan buah. Hidup kita menghasilkan buah. Buah apa? Ya, buah pertobatan. Buah-buah roh.
buah-buah jiwa, kita menghasilkan buah hidup kita bermanfaat untuk Tuhan. Yang kedua, tadi bagaimana mengatasi tawar hati berdasar firman Tuhan, kita harus menerima kenyataan hidup. Kenyataan hidup kita pertama tadi, bagaimana mengatasi tawar hati berdasar firman Tuhan, kita harus menerima kenyataan hidup. Hidup ini di dunia ini tidak kekal. Ada masalah, ada sedih, ada senang, ada ketawa, ada menangis. Itu hidup. Kita harus menerima. Kalau waktu kita nangis, tangislah sekencang-kencangnya. Kalau kita mau ketawa, ketawalah sekencang-kencang. Biar dunia tahu kita lagi bahagia. Itulah hidup real dunia ini. Nggak ada saudara biar tiap hari ke gereja 10 kali, ke gereja 1 hari 10 kali. Tetap tetap ada masalah. Nggak mungkin saudara lepas dari masalah. Kalau tidak, yang lepas dari masalah adalah 1 kali 2. Yaitu di Menteng Pulo, Pondok Ranggon, udah nggak ada masalah di dunia ini. Tapi masalahnya nanti di sorga atau di neraka, tergantung hidup kita. Sebelum selanjutnya, bagaimana mengatasi tawar hati berdasar firman Tuhan. Yang kedua, kita harus memperkuatkan manusia roh kita. Tidak ada lain. Kalau kita mau kuat dan tidak tawar hati dan mengalami kesesakan, kita harus memperkuatkan pertama tadi menerima kenyataan hidup, kedua memperkuatkan manusia roh kita. Kita harus siap manusia roh kita ini. Mari kita lihat, kita harus memperkuatkan manusia roh kita yang kedua. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kekuatan dalam ayat ini bukan bicara tentang fisik atau materi atau keuangan, tetapi bicara tentang kejiwaan. Orang kesesakan, tawar hati bukan masalah karena dia kekayaan bisa kuat atau dia sehat fisiknya, dia mampu menghadapi. Tidak. Orang kaya banyak yang bunuh diri. Orang kaya banyak keluarga masalah. Dia kaya, mungkin saudara tidak ada apa-apa dibandingin mereka, tetapi tetap dia sesak. Kesesakan menghadapi tawar hati dia karena itu mengenai kejiwaan. Akhirnya apa? Dia ada yang bunuh diri, ada yang lari ke narkoba, orang kaya nih. Ada yang hidupnya mabok-mabokan, kawin cerai. Kenapa? Putus asa. Tawar hati dalam kehidupannya dengan istrinya, sama anaknya, suaminya, dan kehidupannya hari-hari. Akhirnya pelariannya kemana? Yang negatif, semua negatif. Nah, inilah kita manusia. Jadi ini bicara fisik. Bukan bicara uang. Kalau gue udah sehat, kalau gue materi gue kaya, gue nggak akan taruh hati, gue nggak akan sesak hati, nggak ada kesesakan. Enggak, tetap akan terjadi di hidup kita, hidup manusia. Siapapun dia, pejabat ke, presiden ke, maupun dia tentara, polisi, semua bisa terjadi. Kenapa polisi ada yang bunuh diri, nembak kepalanya? Ya karena dia tawar hati, kesesakan, nggak bisa jalan keluarnya, masalah hidupnya. Ya akhirnya dia tembak dirinya, bunuh diri. Banyak kan terjadi. Ya begitu angkatan darat juga ada orang yang fisiknya kuat. Jadi kembali lagi, orang yang berfisik besar atau orang yang berfinansial keuangan berlimpah belum tentu kuat ketika menghadapi persoalan hidup. Dan kata kesesakan bukan identik dengan kekurangan saja, tetapi bisa juga dalam keadaan dalam kecukupan. Jadi bukan dalam kekurangan bisa menjadi tawar hati, sesak hati, tetapi dalam kecukupan pun bisa terjadi, bukan kena ekonomi. Jadi kesimpulannya, kesesakan bisa terjadi kepada siapa saja. Sering orang Kristen mengabaikan pembangunan kerohaniannya atau kedewasaan rohaninya. Ternyata dirinya lebih mementingkan kebutuhan dan kekuatan jasmani. Hari-hari kerjanya solek, alis ditebelin, bibir dimerah-merahin, digicu-gicuin, badan sih semua keren, cakep, tapi rohaninya miskin, kurus. Jika ada masalah, ada goncangan rumah tangganya, kacau, membleh. Suaminya dengar suaminya selingkuh aja, udah lu bisa, gua bisa.
Itu dunia. Memang lu aja yang bisa selingkuh, gue juga bisa selingkuh. Ya akhirnya apa? Babak belur, rumah tangganya berantakan, anak yang kasihan. Tetapi orang yang kuat dalam Tuhan, di masalah apapun dia tetap kuat. Fokusnya kepada Tuhan. Kenapa? Rohaninya kuat, menanggung beban hidupnya. Jadi marilah untuk mengatasi masalah tawar hati atau kesesakan, kita harus memperkuatkan manusia roh kita. Nggak ada jalan lain. Bukan tambah orang, kita harus tambah kaya, tambah sehat. Enggak. Kuatkan kerohanian kita. Kalau ada goncangan, ada masalah, kita udah kuat. Kalau enggak, saudara tahu, kalau saudara kesesakan, tawar hati, nggak punya Tuhan yang benar. Saudara pernah lihat orang ketawa sendiri nggak? Tahu ketawa sendiri artinya apa tuh? Ketawa sendiri, nggak ada orang, nggak ada apa, dia ketawanya sendiri. Ya gila. Kenapa? Kerohaniannya miskin, hubungan dengan Tuhan tidak ada, akhirnya frustasi. Ada yang bunuh diri, sakit jiwa, ada sakit penyakit. Itulah kita harus menguatkan manusia roh kita. Kita berpikir bahwa kekuatan hidup kita bersumber pada jasmani, yaitu kesehatan atau kekayaan. Ternyata kedewasaan rohani sangat penting dan lebih penting untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada di dalam hidup kita. Jadi kerohanian kita lebih penting daripada kekayaan, kesehatan. Kerohanian kita lebih nomor satu. Kalau kita kuat di dalam rohani, nggak goncangan apapun kita tetap tenang. Tetap tenang. Saya mengalami. Apa yang kurang dari saya? Bangkrut. Dari Australia bangkrut, ratusan M habis. Anak 3 berantakan di Australia. Biasa tinggal 1000 meter rumah saya bisa masuk mobil 10 di Australia. Harus diusir sama bank, kos-kosan. Anak saya harus kos-kosan. Dia nggak pernah susah hidupnya. Dari kecil udah papinya waktu kecil saya punya showroom mobil, ganti mobil, turun mobil. Anak saya 3 nggak pernah naik motor. Saya nggak pernah bonceng naik motor karena dasar saya udah punya duit. Naik mobil, turun mobil. Sampai di Australia saya punya usaha besar. Mereka juga naik mobil saya itu 7. Mercedes 3, BMW, Jaguar, Pebora, Jeep, Cherokee. Mereka ganti mobil. Nggak pernah namanya tahu kesusahan manusia. Senang semuanya. Tapi waktu ada goncangan, mereka, waduh, menangis sini, menangis sono. Dan akhirnya saya sendiri pulang ke Indonesia dengan air mata, menangis juga. Tetapi saya tidak tahu hati sama Tuhan. Saya tetap mengasihi Tuhan. Saya intim dengan Tuhan. Saya tetap setia melayani Tuhan. Dari 2003 sampai sekarang 18 tahun saya sudah di Indonesia, 18 tahun. Hampir kalau nggak corona, hampir nggak pernah absen saya melayani tiap minggu. Bisa 2-3 gereja, kadang-kadang 4 gereja saya melayani tiap minggu selama 18 tahun. Saya nggak pernah nerima apa-apa. Saya terkena pendeta, bukan orang PK, pendeta penerima PK, menerima persembahan kasih. Malahan saya KP, kasih persembahan. Saya kerja buat Tuhan, nggak pernah dapat uang 1 rupiah pun dari persembahan. Saya masukin kembali untuk kerjaan, masukin untuk kerjaan Tuhan. Saya real melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Karena itu Tuhan selalu beri kekuatan pada saya. Jadi yang paling penting dikatakan, ingatlah musim di hidup kita selalu berganti. Namun seringkali kita mengabaikannya. Kita harus menyadari kualitas rohani kita akan nampak ketika kita berhadapan dengan banyak masalah. Siapa kita? Siapa kita? Baru kelihatan. Kalau kita semua baik, nggak tahu siapa si A, siapa si B. Wah si A bagus, si B bagus, si C luar biasa. Tetapi ada masalah, ternyata si A memble, si B murtad, si C menggerutu marah-marah sama Tuhan, nggak pernah kelihatan ke gereja, baru ketahuan siapa dia. Kalau lagi semua berkat, enak apa, justru makanya itu
Semua baik, tetapi kalau ada masalah kita tidak bisa menghadapi. Makanya kita harus kuat di dalam kerohanian kita, kuatkan rohani kita. Kita harus menyadarinya bahwa diri kita tidak pernah tahu kapannya perubahan musim hidup kita. Siapa yang tahu akan perubahan musim hidup kita? Kita nggak tahu minggu depan, mungkin besok apa terjadi, minggu depan terjadi, bulan depan yang terjadi, tidak ada yang tahu. Mungkin sekarang kita hebat-hebat, nomor 1 di Batu Karang ini. Tetapi bulan depan kita nggak tahu. Mungkin tahun depan juga nggak tahu. Makanya kita harus siap. Kita nggak tahu pergantian musim hidup kita. Tidak ada yang tahu. Besok-besok sekonyong-konyong mungkin kita sakit, sekonyong-konyong istri kita sakit, atau anak kita masalah, usaha kita bangkrut. Gak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Tetapi kita harus siap siaga untuk membangun kekuatan rohani kita, sehingga kita tidak putus asa ketika musim kering itu terjadi di depan kita, dikarenakan kita sudah melatihnya dan sudah siap untuk menghadapi hidup ini. Melatih dengan kekuatan rohani kita. Ada masalah goncangan, kita sudah siap, sudah kuat menghadapi hidup ini. Nggak perlu dipikirin. Orang lain memble, orang lain stres, orang lain, kita tetap tenang di dalam Tuhan. Amin? Amin? Perlu kita menyadari bahwa kadar iman kita tidaklah sama dengan setiap orang. Kekuatan iman kita ini tidak sama dengan si A dengan si B, si C dengan D, tidak sama. Kekuatan kadar iman itu berbeda-beda. Seperti Saul, waktu menghadapi Goliat, dia shoot Saul, dia takut. Tapi Daud, demi nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan aku menghadapi engkau, dia tambah iman Daud. Tapi Saul ciut. Maka tidak bisa disamain kadar iman kita, tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Jadi Markus 9 ayat 23, iman itu perlu. Maka jawab Markus 9 ayat 23 mengatakan demikian. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pada orang yang beriman tidak ada yang mustahil. Kalau kita mengandalkan Tuhan, orang lain kuat, kita pun akan lebih kuat. Andai kata orang tidak kuat, kita akan tetap kuat. Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Sebab itu janganlah kita mudah patah semangat, sebab ada Tuhan yang menolong kita, dan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Yang ketiga, karena waktu, saya juga setelah nyanyi nanti saya turun, langsung saya berangkat lagi karena ada khotbah lagi di Pasar Baru. Jadi saya harus tidak sampai selesai kebaktian. Yang ketiga, bagaimana mengatasi hatim dasar firman Tuhan yang ketiga? Kita harus mengucap syukur dalam semua situasi. M yang ketiga, mengucap syukur dalam semua situasi. Bersyukur ada dalam segala hal adalah kehendak Tuhan. Artinya dalam keadaan baik maupun buruk tetap bersyukur. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan buat diri kita. Karena dengan bersyukur membuat pintu sorga terbuka buat kita. Kita bisa bersyukur, pintu sorga itu, kita bersyukur itu adalah kunci untuk membuka pintu sorga. Waktu kita bersyukur, pintu sorga terbuka. Apalagi waktu kita bersyukur di dalam masalah, di dalam kesakitan, di dalam kehilangan, di dalam kematian, di dalam masalah kehidupan rumah tangga, dalam keadaan bisnis, semua kita bersyukur di dalam masalah. You tahu, itu memuliakan Tuhan. Yang kedua, waktu kita bersyukur dalam masalah, Tuhan lagi nengok ke depan. Tuhan, saya bersyukur mobil saya hilang, bukan istri saya yang hilang, bukan anak saya yang hilang. Tuhan, saya bersyukur. Tuhan lihat, Tuhan sampai lihat ke depan, dia nengok ke bawah, siapa tuh? Anak gua tuh. Sampai dia bisa maling mukanya pas saya melihat ke kita. Waduh, luar biasa imannya. Dalam masalah dia bisa bersyukur. Tuhan sampai menengok ke kita. Tuhan sampai memaling mukanya kepada kita. Kalau kita bersyukur di dalam masalah hidup kita. Tetapi waktu kita lagi keadaan enak, enjoy semua, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan bilang, oh ya bagus, begini. Begitu aja Tuhan bilang jempol bagus. Tapi kalau lagi masalah, Tuhan lagi mengingat ke depan, bisa nengok gini.
Nengok dia, oh siapa yang bersyukur tuh? Dalam masalah dia bisa bersyukur. Itulah orang Kristen yang luar biasa. Tuhan bisa menengok wajahnya, bisa memaling matanya menuju kepada kita karena kita bersyukur dalam masalah. Mengucap syukur bukannya karena kita tidak punya masalah. Kita kalau nggak punya masalah bisa bersyukur. Bukan. Di dalam masalah pun kita berucap syukur. Tapi mengucap syukur bukannya karena kita tidak punya masalah. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan selalu bersama kita untuk melewati setiap masalah di hidup kita. Berapa banyak saudara telah melewati masalah hidup saudara selama dari corona 1,5 tahun? Banyak sekali. Tetapi Tuhan selalu bersama kita untuk melewati masalah. Kita ada hari ini, makanya kita kurang bersyukur. Kita pikir kita kurang diberkatin. Betul kita sudah lewati masalah COVID aja udah bersyukur. Banyak orang tidak mengerti apa artinya syukur. Bersyukur artinya kita mempercayai apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Semua itu adalah seizin Tuhan. Tidak ada sedikit pun keraguan di diri kita. Kalau seizin Tuhan, pasti endingnya baik. Masalah di hidup kita, kalau kita bersyukur di dalam masalah hidup kita, endingnya pasti baik, akhirnya pasti baik. Tidak ada anak Tuhan di dalam hidupnya bermasalah, bergantung pada Tuhan, akhir hidupnya menjadi jelek. Tidak, pasti baik. Saya 1000% saya yakin pasti baik. Saya masalah besar, tapi akhirnya apa? Anak-anak saya dulunya orang-orangan, anak saya perempuan 1, 2 laki, orang-orangan, nggak ngerti baikan Tuhan, nggak ngerti apa. Tetapi di proses Tuhan masalah dengan hidup saya, mereka tuh bisa mandiri. Dia bisa merit. Semua sekarang 2 di Australia. Dia punya anak 2, punya rumah masing-masing, punya mobil 2, punya rumah 400 meter, 500 meter, punya usaha. Dulunya orang-orangan nyari duit $1 nggak bisa. Yang di sini juga punya rumah di Australia, punya anak 2 di Pik. Semuanya anak cucu saya 6, anak mantu bisa nyari uang sendiri. Malah ada masalah saya bisa minta bantuan dari anak saya yang perempuan. Saya butuh dana, bisa bantu papi gini. Oke, 200 juta, 100 juta, 300 juta. Saya pinjam dia hampir setengah miliar anak perempuan saya. Saya nggak modalin dia, malah saya pinjam duit sama dia. Karena saya harus bayar hal yang perlu dana. Saya harus siapin dana kemarin hampir 2M untuk keperluan saya. Saya pinjam anak saya. Dulunya saya ngasih dia uang. Dia bisa mandiri. Dia masukin vitamin dari Australia. Blackmores, semua Blackmores. Dia punya agent di Jakarta, seluruh Indonesia dia punya. Dan dia masukin di Tokopedia. Tiap hari bisa 100 langganannya membeli. Omsetnya lumayan, bisa di atas 2M tiap bulan. Diberkatin Tuhan, asalnya 0, nggak ngerti apa-apa. Itulah kebaikan Tuhan. Mari terakhir, maka kita, firman tinggal. Yang terakhir adalah Ayub adalah contoh pribadi yang bersyukur dalam segala hal. Di saat senang maupun susah, Ayub mengawali ucapan dengan pujian. Ayub 1 ayat 21. Ayat terakhir. Ayub 1 ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di sini kita lihat Ayub mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi apa yang dia punya Ayub? Tuhan yang memberi. Dia nggak punya handphone, saya kasih handphone. Akhirnya dia punya handphone. Tuhan yang memberi, saya yang memberi. Lalu saya mengambil. Dasarnya tidak punya handphone. Sekarang pun punya handphone. Lalu saya ambil lagi handphonenya. Jadi nggak punya lagi. Dasarnya 0. Manusia semua 0 dasarnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, apa yang ada diri saudara semuanya Tuhan yang meminjamkan. Dasarnya 0. Saudara hari ini punya ROG yang harganya mungkin 25.000 belinya. ROG Kwaci namanya. Bersyukur, saudara lahir nggak bawa ROG 25.000 itu.
Saudara bisa merit, bisa ada hari ini saya udah merit sama istri saya 43 tahun. Saya dipinjamkan oleh Tuhan istri yang baik, yang sabar, yang bisa mengerti keadaan hidup saya. Saya dikasih anak, dikasih mantu, dikasih cucu. Tuhan minjamkan pada saya. Suatu hari mungkin istri saya dipanggil Tuhan atau saya dipanggil Tuhan, ya saya bersyukur. Dasarnya saya nggak punya istri, nggak punya apa-apa. No, maka hidup kita semua nih, semua kita yang ada dalam hidup kita adalah nol. Kekayaan kita nol, kehebatan kita nol, semua yang ada diri kita nol. Nol, nggak ada yang satu, nggak ada yang dua, hanya satu yang hebat, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu. Nol, 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 nol. Jadi diri kita ini nilainya miliaran atau triliunan karena ada Yesus. Kalau saudara nggak punya Yesus, nol, 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 nol. Karena Tuhan, saudara punya Yesus satu, jadi nol, nol, nol. Ada satunya, ada harganya, ada nilainya hidup kita. Karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Karena ada Tuhan dalam hidup kita, makanya harus punya Tuhan. Kalau saudara tidak punya Tuhan, apalagi Tuhannya salah, nol. Saudara harus punya Tuhan Yesus. Segala-galanya Tuhan Yesus. Jadi satu, nol, 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 nol. Hidup rumah tangga saudara, keluarga saudara, turunan saudara, ada satu, nol. Tidak, ada artinya. Dengan ada Tuhan ada arti. Kalau enggak, nol. Kekayaan saudara, kepintaran saudara, hebatan saudara, pangkat saudara, jabatan saudara, nol, nol. Hanya ada Tuhan baru bisa jadi ada nilainya hidup kita. Yang firman Tuhan menjadi berkat Bapak Ibu saudara-saudari. Karena waktu, karena saya juga harus mengubah waktu ke Pasar Baru. Mari saya nyanyi satu lagu. Setelah nyanyi saya serahkan doa dengan Pak Daniel. Mari singer maju kita nyanyikan nyanyi bersyukur. Kasih Yesus. Kasih Yesus telah terbukti. Bersyukur. Ayo singer. Well. Bapak Ibu berdiri. Bagi kau dan aku ada kasih seperti kasih. Kalaku sungguh telah terbukti
Musik sayup-sayup, nyanyikan pujian ini kembali. Musik saja sayup-sayup. Pagi ini kita diingatkan akan firman Tuhan. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Tuhan tak pernah berjanji akan tenang. Lautan hidup ini, sebab Mazmur 90 ayat 14 jelas, 10 jelas. Kesulitan dan penderitaan yang dialami. Kita harus bisa menguatkan iman kita atau manusia batinia kita. Kita harus mengucap syukur dengan situasi yang kita hadapi. Hari-hari ini jahat, tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan ada di sisi saudara. Saya berikan semua saudara berdoa pribadi kepada Tuhan. Katakan apa yang jadi beban saudara, apa yang jadi masalah saudara. Katakan kepada Dia. Tuhan sudah berbicara melalui firman-Nya. Katakan kepada Dia satu perkara, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia Immanuel. Matius 1:23. Bahkan Matius 28 ayat 20. Bahkan Dia berkata di gembala yang baik. Mazmur 23 ayat 4. Yesaya 41. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Katakan apa yang jadi kebutuhan saudara. Ada di pergumulan saudara, membuat saudara takut, membuat saudara bingung, membuat saudara cemas, membuat saudara khawatir, bahkan tawar hati. Katakan kepada Dia pada pagi hari ini. Ya Ramasi kalamata kalama. Ya Ramata kalama, ya Ramasi kalamata kalama, ya Ramasi. Urata kalama, ya Ramasi kalamata kalama, ya Ramasi kalama. Ya Ramakarata kalama, ya Ramakarata kalama, ya Urata kalama, ya Ramasi kalama, ya Ramasi. Engkau melihat Tuhan. Engkau melihat anak-anakmu yang mungkin datang dengan tawar hati, tapi dapat jawaban firman. Bersyukurlah dengan hidup yang kau jalani. Dia tidak akan tinggalkan saudara. Percayalah, Dia tidak akan tinggalkan saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara. Dia selalu menyertai saudara. Dia selalu bersama dengan saudara. Engkau lihat tetesan air mata mereka. Engkau lihat jeritan hati mereka. Engkau lihat beban mereka. Biar pulang dari tempat ini Tuhan, besok dia harus cari nafkah. Mungkin ada pergumulan yang lebih berat, tapi saudara firman Allah berkata, mencoba tidak memiliki kekuatan manusia. Tuhan akan berikan jalan keluar. Berkati buat tangannya, pekerjaannya, bisnisnya, kuliahnya. Dan yang belum bekerja, engkau buka jalan pekerjaan yang baik buat dia. Kurata kalama ya Ramasi kalama. Terima kasih kalama ya Ramasi. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu Bapak Yusuf sebentar dalam perjalanan ke Bapak Sabaru, lindungi, bungkus dengan kuasa darah. Jadikan berkat juga dalam sidang jemaatnya, layani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Engkau ingatkan kami supaya kami jangan tawar hati. Cukup jelas firman Tuhan, menerima kenyataan hidup, menguatkan iman atau roh kami, mengucap syukur dalam situasi yang kami hadapi.
Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang cinta Dia katakan, silakan duduk. Si Tuhan, biarlah firman Tuhan ini bukan dongeng ya. Sekali lagi, firman Tuhan bukan dongeng, tapi firman Tuhan iya dan amin. Dasarnya Alkitab ya. Bukan kata si Yusuf, bukan, tapi firman Tuhan, atau Tuhan berbicara melalui firman-Nya ya. Firman Tuhan itu, saya senang apa yang ada ya seperti ini ya. Kita ingin menjadi anak Tuhan. Mungkin saudara tawar hati dengan hidupnya saudara jalani, tapi Tuhan ingatkan kita melalui firman Tuhan, menerima kenyataan hidup ya. Mazmur 90:10 ya, 70-80 itu hanya lebih, itu hanya kesusahan, penderitaan. Jadi hidup ini penuh dengan penderitaan, masalah. Nggak salah lepas ya. Kita harus terima kenyataan. Ya, bunuh diri masuk neraka. Ya, kita kuat iman kita, kuatkan iman kita, atau roh kita atau iman kita ya. Kuat itu dalam menghadapi masalah hidup. Yang ketiga, bersyukur dengan apa yang ada ya. Kalau kita masih bisa ibadah, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya suka mikir gitu ya. Tuhan, bagaimana ibadah yang lebih baik lagi? Tuhan, bagaimana ibadah yang lebih baik lagi? Tuhan, ya saya doa Tuhan, minta belas kasihan Tuhan buat bangsa Indonesia. Biar doa-doa bangsa kita Indonesia didengar Tuhan. Ya, sehingga kita bisa normal kembali, bisa ibadah dengan baik seperti masa lalu. Ya, kita berdoa. Maka kalau pemerintah bilang Vatikan 5M, denger-dengeran gitu ya. Jangan sombong gitu ya. Saya sakti, nggak ada gitu, nggak ada sakti ya. Jangan pikiran picik ya. Semua kan demi kebaikan kita ya. Nggak semain ayatnya, Roma 13 ayat 4. Semua kebaikan kita ya. Jangan sombong. Saya bisa pendeta, saya hebat, nggak perlu pakai masker ya. Cuci tangan, jaga jarak, kurangi pengerumunan ya. Itu semua buat kita ya. Semua baik. Pemerintah baiklah ya. Nggak mungkin musuh rakyatnya ya. Gak mungkin memusuhkan rakyatnya. Kita lihat kata-kata mereka ya. Kita akhiri ibadah kita kepada Tuhan. Mari saya jemput dengan hormat. Kita bangkit berdiri. Bapa, tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Engkau. Engkau ingatkan kami, Engkau celikkan mata rohani kami. Jangan kami jadi orang yang tawar hati. Biar kami tetap tegar dalam menghadapi hidup ini. Berani melihat kenyataan hidup ini. Sebab satu perkara, Engkau tidak pernah berjanji lautan tenang. Pasti ada masalah. Satu perkara, Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kami. Tuhan tidak akan permalukan kami. Tuhan tidak membiarkan kami tergeletak Tuhan. Tangan Tuhan selalu menolong. Ketika Petrus tenggelam, hanya satu kata Petrus, Tuhan tolonglah aku. Engkau mengulurkan tangan. Dan kami percaya segala persoalan kami, masalah kami taruhkan pada Tuhan. Tangan Tuhan selalu terurul untuk menolong dan menyelesaikan persoalan kami. Kami terima dengan iman. Dan lebih pada kuat, iman kami tetap kuat. Roh kami tetap kuat dalam menghadapi hidup ini. Dan kami bersyukur dengan apa yang kami hadapi. Kami bersyukur dengan hidupnya yang hadapi. Kalau kami masih bisa bernapas, kalau kami masih bisa ada, semua karena Tuhan. Dan kami bisa ibadah semua karena Engkau. Biarkan belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu buat terjadi buat bangsa kami Indonesia. Engkau cinta buat tanah air kami Indonesia. Biarlah yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Bahkan yang mati semakin berkurang. Bahkan mereka yang mau divaksin melakukan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Pakai Bapa Hamgas Yusuf sebagai alat-Mu serta dalam pelayanannya. Sore Kau juga berkati. Lebih pada Tuhan, berkat saudara kami ulang tahun pada minggu ini, Istimewa Lianto, Engkau berikan panjang umur. Kau juga tahu kebutuhan mereka. Berkati juga yang ulang tahun pernikahan hari ini, happy. Yang ke-6 tahun, Tuhan juga Kau pelihara dengan baik. Terima kasih. Yang lain hamba tidak tahu, tapi Engkau lebih mengerti. Berkati mereka. Dan untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Seberapa yang kami berikan kepada Tuhan, kami beri dengan sukarela. Kami memberi kepada Engkau dengan hati yang tulus. Kami memberi kepada Engkau tidak ada motivasi lain.
Karena kami memberi karena kami mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Dan kami juga memberikan korban syukur secara khusus. Bahkan juga mengembalikan hak milik-Mu Tuhan. Kami percaya kami lakukan dengan cinta. Satu perkara, Kau tidak pernah meninggalkan pada orang yang memberi dengan hati yang tulus. Orang yang menabur cucuran air mata pulang dengan sorak-sorai. Kembalikan liwat buat tangan pekerjaan usahanya, anaknya, mantu dan cucu hidupnya dengan berkat. Dan Kau sore hari Kau juga berkati Tuhan ibadah sore. Kebaktian Kau muda juga berkati. Doa, ibadah doa pelayan Tuhan besok Sabtu Kau juga berkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman Allah berkata, yang rohani Kau berkati, yang jasmani Kau juga berkati. Di mana-mana mereka Engkau berkata, diberkatilah bahu nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Apa yang saudara kerjakan berhasil, bukan jadi ekor, tapi apalah apa yang saudara akan berhasil. Setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan berpisah antara kami dan selamat. Kembalikan kami minggu depan bersama saudara yang tidak hadir pada pagi hari ini. Saudara yang kekasih, bukanlah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan memberi wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan.